Man takhallaqa bi akhlaqillah, ya, siapa yang berakhlak dengan akhlaknya Allah, maka dia akan dicintai Allah, menjadi kekasihnya Allah. Berkasih sayang, berbaik sangka. Ya, jangan mentang-mentang sudah berkopiah, sudah bersarung, sudah pakai baju soleh, baju takwa, sudah 5 waktu di masjid, ya, lalu pandang orang yang tidak sholat, apa itu munafik. Jangan begitu. Ya. Orang beragama itu bukan untuk merendahkan orang yang tidak beragama. Di dalam surat Al-Ahqaf Allah berfirman, innal ladzina qalu, berarti kajiannya di majlis. Kalau kajiannya ringan, berarti kajiannya di masjid. Nah, jadi nanti kalau Bapak Ibu lihat link-link kajian di Ribat, rata-rata ngaji kitab atau tafsir Quran atau bedah-bedah karya-karya ulama dahulu. Jika materinya berat, jangan patah arang, dengerin aja, nanti paham. Ya, nanti paham sendiri, karena kami bertekad ilmu-ilmu yang kita dapat di pesantren pun bahasakan ulang untuk bahasa awam. Jangan sampai yang cerdas cuma orang pesantren, yang hebat cuma orang kampus. Kami punya azam, punya niat untuk mengedukasi diri kami dan orang-orang secara umum, karena Nabi Muhammad SAW menghadapi orang-orang yang ummi, tapi beliau mengajarkan hal-hal yang tadinya dianggap berat, karena beliau terus sabar. Ilmu dibarengi amalan, amalan dibarengi adab, adab dibarengi dengan perjuangan. Akhirnya umur beliau 63, dakwahnya sukses. Padahal beliau berdakwah di Madinah hanya 10 tahun lebih kurang, tapi sukses sampai hari ini. Masjid Batam ini lebih besar dari Masjid Nabawi dulu. Ya, ini masjid lebih besar dari Masjid Nabawi dulu. Ini masjid 24 jam nggak Pak bukanya? Kalau nggak usah bantu Pak. Masjid itu harus 24 jam, sehingga tidak ada homeless. Kalau ada orang tamu, kalau perlu dibuatkan ruang khusus. Saya dengar ada masjid awal kan, buatkan di situ tempat orang-orang yang homeless. Jadi sesama muslim, bahkan Nabi menginapkan orang-orang musyrik di masjid, karena dulu tidak ada hotel, tidak ada homestay. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim, ini dipakai oleh guru kami dulu, Imam Besar Istiqlal yang lama, untuk mengizinkan Obama masuk ke Masjid Istiqlal. Kan diprotes oleh banyak orang yang sok tahu. Kata mereka, kok kiai ini berani masukkan orang kafir ke masjid? Apa jawabannya? Kata kiai, kami ngaji Sahih Bukhari, ngaji Sahih Muslim, Nabi menginapkan orang musyrik di masjid, dikasih makan apa, mereka nggak disuruh sholat, nggak dibentak-bentak, ya, dibiarkan aja. Nanti dia lihat orang Islam ini santun-santun, orang Islam ini beribadah dan tidak menghina akidah kita. Pulang-pulang mereka bilang, kalau begini nih Muhammad, kita jadi murid dia aja. Sekampung masuk Islam semua, ya. Semoga masjid ini memancarkan nur baginda Rasulullah SAW. Nur Rasulullah itu nur ilmu, nur adab. Nur ilmu, nur adab. Jadi semoga di masjid, kalau emang tempat ibadahnya steril, mungkin jam 10 tutup, tapi buka ada tempat orang yang tidak punya tempat. Kalau perlu dibuka ada kafe, kopi-kopi kecil-kecilan, tempat nongkrong pengurus jamaah, ya. Jadi bapak-bapaknya nggak nongkrong kemana-mana lagi, nongkrong pengajian. Di situ bertemulah sufi dan salafi, jamaah tabligh dan ikhwani. Seru Pak nanti ya. Jadi orang rindu ke masjid, anak-anak kita senang ke masjid, ya. Semoga ini terwujud, amin ya rabbal alamin, ya. Kita masuk ke materi. Kalau Allah Ta'ala tadi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal ladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang menyatakan, yang berkata, Rabbunallah,
Rabb kami, pencipta kami, pemilik kami, penjaga kami, pemberi rezeki kami hanyalah Allah. Sudah begitu belum? Maka turunannya bacalah wirid yang Nabi ajarkan, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin. Nah, kalau di hadisnya wa bi Muhammadin, tapi kita punya adab, kita tambahkan wa bi sayyidina Muhammadin nabiyya wa rasulah. Raditu billahi rabba, aku ridha Allah yang mengatur hidupku, Allah yang menakdirkan jalan hidupku. Orang kalau sudah ridho kepada Allah, ada keluhankah hidupnya? Kalau orang sudah ridho kepada Allah, mau senang, mau susah, batinnya stabil. Kenapa orang dapat rezeki euforia, bahagia berlebihan, berfoya-foya, lupa diri, sok berjasa? Karena dia lupa bahwa keahlian dan rezekinya Allah yang mengirimkan. Karena orang lahir, tiada orang lahir dengan skill tertentu. Orang semuanya lahir no skill. Tidak ada satu skill apapun, tidak ada bakat apapun. Allah yang kemudian bimbing dia. Coba orang tua, kita sebagai orang tua punya anak hanya memberi makan anak. Tapi yang memberikan kesadaran kepada anak Allah. Betul nggak? Ya, Bapak Ibu yang punya anak tidak pernah menciptakan hidung anak, apalagi menciptakan ilmunya anak, apalagi menciptakan skillnya anak. Kita hanya menjadi fasilitator. Oleh karenanya kalau punya anak, jangan berharap apa-apa dari anak. Kita ini hanya ditugaskan dapat amanah, ini anak kamu besarkan. Jadi kalau anaknya sudah besar, biarkan dia memilih, dia berbakti tidak berbakti urusan dia. Tapi kita ajarkan, wahai ananda, kenali Allah, kenali Rasulullah, amalkan ilmu, nanti dia pasti tahu. Salah satu mengamalkan ilmu berbakti kepada orang tua. Ya, kita nggak perlu tuntut anak. Kalau nuntut anak berarti punya harap kepada selain Allah. Siap-siap nanti kecewa. Sudah banyaklah orang tua kecewa kepada anaknya. Ya, udah anak kasih pun masihlah dia mengeluh, merasa sedikit. Istri kalau diberi suami tapi tidak memandang itu rezeki Allah, rasanya sedikit. Nah, ibu-ibu ini kenapa nggak puas-puas nafkah suaminya? Karena tidak memandang itu pemberian Allah. Di dalam Islam, kalau orang menikah sudah serumah wajib nafkah. Kalau belum serumah, dulu Rasulullah tidak menafkahi Aisyah. Pas sudah serumah, Nabi menafkahi semua yang sudah serumah. Bayangkan istri Nabi 13 dicerai 2. Dicerainya pun bukan karena niat cerai, tapi karena ada eksiden. 11-11-nya itu Nabi nafkahi. Itu Nabi orang miskin atau orang kaya? Siapa orang Batam yang mengatakan Nabi ini orang kaya? Ada ustadz begitu nggak? Itu ustadz tidak mengenal Rasulullah. Kita menafkahi satu istri sudah lelah, Pak. Gimana 2 istri? Menafkahi diri sendiri pun sudah payah. Nabi menafkahi berapa istri? 11. Seandainya umur Nabi panjang, Nabi istri mungkin lebih, karena Nabi melamar 30 perempuan. Baru tahu kan? Baru tahu antum. Makanya ngaji sirahnya jangan cuma dengerin maulid tanpa penjelasan. Buka kitab-kitab maulid, minta ustadznya, ustadz tolong ajarkan kami kisah yang ada di maulid itu. Jangan hanya ngelucu-ngelucu, malu kepada Rasulullah. Sahibul maulid Rasulullah tidak mengajarkan banyak tertawa, tapi pengajian-pengajian hari ini banyak tertawanya. Betul nggak? Sepanjang ini kita membaca hadis Nabi. Saya mulai belajar hadis yang serius itu 2004, yang serius intens, ngaji Sahih Bukhari, Muslim, Abu Daud sampai hari ini, sampai malam ini. Nabi itu kalau senyum, kalau ketawa senyumnya kita. Gimana ya? Nabi kalau ketawa, ya senyumnya kita. Kita kalau senyum, gimana? Senyumnya sudah bersuara.
Nabi kalau tertawa hanya senyum, giginya keluar bercahaya, sudah sumringah, karena orang melihat wajah Nabi senyum pun sudah cukup. Karena nur Nabi, nur jamalnya Nabi disembunyikan dengan nur jalalnya. Nur jamal itu nur ketampanan. Karena seandainya nur ketampanan Nabi dikedepankan, ibu-ibu di Madinah nggak ada yang sanggup, semuanya mati berdiri kali. Ini canda tapi serius. Dalilnya apa? Sayyidina Daud alaihi salatu wassalam, dia suaranya indah. Kata Nabi, indahnya suara pun dariku. Nabi Daud kalau dia baca mazmur atau zabur, dalam bahasa Arab disebut zabur, dalam bahasa mereka disebut mazmur. Kalau dia baca, dia bisa asik membaca itu karena isinya kalam-kalam kerinduan kepada Allah. Nabi Daud bisa lupa makan, minum. Istri Nabi Daud, jangan kaget Bu ya, 1000. Istri Nabi Daud itu gabung antara bundik ya, karena dia seorang raja. Digabung kira-kira 1000. Itu dia lupa dengan semua pasangannya, dia lupa dengan semua kebutuhan makan minumnya, dia sedang asik bercumbu dengan Allah Subhanahu wa taala, bercinta dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah dimensinya bukan syahwat, seksual. Kalau seksual ujungnya pun lelah. Betul enggak? Benar enggak? Makan seenak-enak makanan, kalau kenyang disuruh masih makan lagi, tersiksa kita. Maka nikmat dunia itu ujungnya semuanya hambar. Tapi kalau orang sedang bercumbu dengan Allah, bahasa Arabnya bermunajat, bermanja-manja dengan Allah, itu enggak ada habis-habisnya. Sampai 2 hari, 3 hari, 3 malam Sayyidina Daud asik berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi SAW? Sehingga tidak adalah angin bergerak kecuali diam. Tiada hewan burung lewat kecuali dia kemudian ikut mendengarkan Nabi Daud. Itu burung-burung yang berangkat pagi mendengarkan Nabi Daud membacakan mazmur atau zabur, dia lupa untuk cari makan. Burung ini kan lain dengan kita, nggak punya kulkas, nggak punya mesin lemari es. Jadi dia betul-betul kalau sudah malam fasting, langsung puasa dia. Makanya burung-burung tuh jarang yang gemuk karena dia tidak makan malam, Pak. Ini serius ini. Jadi burung-burung itu kalau sebelum maghrib dia sudah pulang, kecuali burung malam, burung hantu. Lain lagi, burung hantu siang malah ditidur. Kelelawar kebalikannya. Itu burung-burung dia belum sempat cari makan, cari sarapan, dia terdiam 2 hari, 3 hari, 3 malam tidak makan. Apa kata Rasulullah SAW? Itu burung tidak sadar badannya lemas dan dia mati dalam keasikan mendengarkan suara Nabi Yusuf memuja-muji Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan. Ya, ada yang kayak gitu kalau sudah ketemu Allah, nggak ada ya? Dulu begitu di zaman Nabi Daud. Ilmu-ilmu begini hampir ada lagi di zaman Rasulullah SAW. Adalah 3 orang datang mengadukan torikotnya kepada Rasulullah. Jadi zaman Rasulullah sudah ada torikoh, Pak. Ada torikoh jomblo, nggak mau nikah-nikah. Ada torikoh tahajud, dia sholat, nggak tidur-tidur. Ada torikoh tirakat, nggak makan-makan. 3 orang ini datang ke Nabi, tapi Nabi SAW belum ada. Yang ada Sayyidah Aisyah nguping. Nabi masuk rumah, Nabi tanya, itu orang kenapa kok ribut-ribut? Ternyata dari dulu torikoh itu masuk ribut. Ya, saya ini orang torikoh, Pak, tapi saya bukan sufi, saya hanya belajar torikoh. Jadi sufi belum pantas. Suka film mungkin dia. Ya, jadi jangan sebut saya ini sufi. Saya ini hanya pencinta sufi, tapi saya juga cinta ahli hadis, cinta ahli akidah, ahli kalam, cinta filosof juga. Karena semua ilmu dari Allah. Jangan pisah-pisahkan antara ilmu satu dan ilmu yang lain. Ya. Akhirnya Nabi SAW
sudah tahu masalahnya, Nabi dengarkan sedikit, Nabi keluar. Nabi tanya, ada apa dengan kalian ribut-ribut? Kata satu sahabat yang bertorikoh, apa torikoh sahabat yang pertama? Torikoh jomblo, nggak kawin-kawin. Yang kedua, nggak tidur, melek terus, ibadah terus, nggak berhenti-berhenti. Wiridan terus, nggak kerja malah. Hidupnya cuma wiridan, kerjanya dikesampingkan. Yang ketiga apa tadi? Nggak makan. Jadi dia puasa setiap hari. Kata Nabi SAW, wahai sahabatku, disinilah seorang guru boleh menggunakan kalimat-kalimat lebih. Apa kata Nabi? Wahai sahabatku, ana akhsyakum billah, ana a'lamukum billah. Aku orang yang paling kenal Allah. Lebih kenal daripada kalian, lebih bermakrifat daripada kalian, lebih takut kepada Allah daripada kalian. Tapi aku menikah. Aku bercumbu dengan istriku. Aku tidur, aku juga tahajud. Aku makan, aku juga puasa. Maka kemudian Nabi menyampaikan, ya, kisah Nabi Daud yang sampai ke mereka tidak lengkap sebenarnya. Kata Nabi Muhammad SAW, sebaik-baik amal usaha Daud, dia makan dari tangannya sendiri. Sebaik-baik puasa Daud, apa puasa Nabi Daud? Sehari puasa, sehari tidak. Jadi nggak berlebihan. Oh, itu baru manhaj Nabi Daud yang sahih. Dan seterusnya. Inilah makna innal ladzina qalu rabbunallah summa istaqamu. Lalu setelah mereka mengikrarkan Rabb kami Allah, pencipta kami Allah, pemilik kami Allah, yang menggenggam jiwa kami Allah, yang mengatur rezeki kami Allah, summa istaqamu. Amalan tidak usah terlalu banyak, sedikit tapi istiqomah. Summa istaqamu. Kenapa digunakan kata summa? Summa itu dalam bahasa Arab itu disebut huruf ataf. Huruf ataf itu terjemahannya apa ya? Kata sambung. Kata sambung yang menunjukkan ada space waktu, long time, waktu yang panjang. Dalam bahasa Arab itu ada waw, ada fa. Kalau fa menunjukkan waktunya pendek. Tapi ini Allah menggunakan lafaz summa. Apa arti summa? Lalu mereka dalam waktu yang panjang berusaha istiqamah. Apa makna istiqamah? Selama ini orang Batam kalau sebut istiqamah artinya apa? Kontinu, berat, kontinu lagi. Konsisten, sama kontinu, konsisten, bahasa Inggris semua itu. Ada bahasa yang lebih ringan nggak? Rutin, lanjut. Berat kali lah istiqomah orang Batam ini. Coba ini kita pakai bahasa Arab yang standar. Jadi ternyata kata istiqomah sudah masuk ke dalam bahasa Indonesia, bahasa Melayu, tapi mengalami penyempitan makna. Coba perhatikan, istaqama yastaqimu istiqamatan. Dalam bahasa Arab itu disebut fi'il mazid bi salasati ahruf. Kata kerja yang tambahan hurufnya 3. Asalnya dari kata qama yaqumu qiyaman. Ada ayat aqimis salata lidzikri. Aqim, qiyam. Ya. Ada lagi ayat alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Qiyam. Qama yaqumu qiyam. Itu artinya berusaha untuk tetap berdiri teguh. Apa arti qama? Berdiri. Maka istiqomah itu artinya berusaha tangguh, berusaha teguh. Karena ada lafaz alif sin ta, itu talabul qiyam, meminta kepada Allah supaya Allah meneguhkan dia. Jadi apa arti istiqomah? Lalu mereka berusaha
untuk teguh pendirian, bukan continue. Kita ini manusia, makhluk, bukan makhluk statis seperti malaikat. Tahu statis Bapak Ibu? Statis itu apalagi lah terjemahannya ini ya. Tidak berubah-ubah. Kita ini makhluk yang sangat humanis. Humanis insaniah itu fluktuatif, kadang begini, kadang begitu terus. Kita bukan malaikat, bukan setan. Setan dan malaikat itu statis. Malaikat dia tetap dengan nurnya, syaitan tetap dengan kegelapannya. Maka syaitan masuk masjid, tetaplah syaitan. Malaikat masuk tempat maksiat, tetaplah malaikat, tidak tergoda. Tapi kalau syaitan mau di Ka'bah, mau di tempat maksiat, sama nggak dia? Sama. Mau ustadz tapi dalamnya setan, setan aja. Tapi ada nurnya, walaupun dia seorang PSK, dia lihat ada anjing yang kudisan, kehausan, dikasih makan. Ada nur di kolbunya. Allah ampuni dia si perempuan yang menjual dirinya secara zahir, tapi batinnya dia tidak pernah jual kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ampuni dia. Itu yang disebut istiqamah. Jadi si perempuan ini masih berusaha teguh mempertahankan bahwa di hatinya masih ada kasih sayang Allah. Dia nggak putus asa. Ya. Orang kenapa menjual dirinya, Pak? Karena dia bertahan hidup, betul nggak? Dia lihat ada si guguk, si anjing, sudah kehausannya, tapi anjing tidak pernah menjual dirinya, tidak pernah berzina. Maka dia menganggap dirinya, aku ini lebih hina daripada si anjing itu. Si anjing ini sudah kecapean, dia sudah berusaha hidup tapi nggak dapat air, dihantarkan air. Asbab dia ambil sifat rahmah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman yang Rahim, itu diampuni Allah Subhanahu wa taala. Jadi mau jadi kekasih Allah itu mudah. Ambil sifat Allah, pakai dalam hari-harian, kita diampuni Allah. Kata Imam Hakim Tirmizi, Imam Salafus Saleh, punya kitab Nawadirul Usul dalam ilmu hadis, dalam hadis, dia meriwayatkan satu riwayat. Apa riwayatnya? Man takhallaqa bi akhlaqillah. Ya, siapa yang berakhlak dengan akhlaknya Allah, maka dia akan dicintai Allah, menjadi kekasihnya Allah. Berkasih sayang, berbaik sangka. Ya, jangan mentang-mentang sudah berkopiah, sudah bersarung, sudah pakai baju soleh, baju takwa, sudah 5 waktu di masjid, ya, lalu pandang orang yang tidak sholat, apa itu munafik? Jangan begitu. Ya. Orang beragama itu bukan untuk merendahkan orang yang tidak beragama. Itu istiqomah, Pak. Istiqomah itu salah satunya menjaga kasih sayang Allah di dalam diri. Allah itu kasih rezeki, nanya dulu nggak? Kamu percaya kepadaku atau tidak? Kamu mukmin atau tidak? Enggak. Allah kalau mau kasih, Allah tidak tanya kamu mukmin atau tidak mukmin. Maka kalau bantu orang, jangan tanya dulu kamu muslim atau tidak. Kita beragama ini jalan mengenal Allah, bukan jalan untuk merendahkan orang beda paham. Maka saya minta ampun kepada Allah kalau dulu beda paham sedikit dengan salafi, kritik salafi. Beda paham sedikit dengan jemaat tabligh, kritik jemaat tabligh. Sekarang sudah lewat itu, Pak. Saya minta ampun kepada Allah jika kalam ini jadi racun. Ternyata kita beragama jadi sombong, merasa berilmu. Padahal beragama itu kembali kepada fitrah kemanusiaan yang asli. Dan manusia itu dalam kaidah ulama-ulama yang mengenal Allah adalah manusia itu rahasia kasih sayangnya Allah. Karena itulah asbabnya kenapa malaikat yang ahli ibadah 18.000 tahun ibadah tidak dijadikan khalifah di muka bumi. Karena mereka statis. Yang menjadi khalifah di muka bumi manusia. Karena alam ini butuh kasih sayang. Allah akan menebar kasih sayangnya lewat manusia itu.
Ya, semoga kita termasuk manusia yang seperti itu. Amin ya rabbal. Itu yang disebut istiqamah, orang yang menjaga nur rububiyah Allah yang Allah berikan di dirinya. Innalladzina qalu rabbunallah. Sesungguhnya orang yang mengatakan Rabb kami Allah. Kalau dia mengatakan Rabb kami Allah, berarti dia mengatakan kami ini hamba. Itu yang disebut nur rububiyah. Dalam bahasa maulid disebut nur Muhammad. Di sini ada maulid kah? Kajian yang saya buka itu, Bapak Ibu, itu kajian menjelaskan isi kitab maulid semua. Kitab maulid isinya menjelaskan nur Muhammad. Namun ustadz-ustadz kadang saya nggak tahu ustadz ini mau melanggengkan kebodohan umat atau ingin mengeluarkan umat dari kebodohan. Masa dibiarkan masyarakat baca maulid tapi isi maulidnya nggak dijelasin. Akhirnya banyak ustadz ngomong gini, Ar-Razi janganlah buka-buka kajian Nur Muhammad itu, kajian terlalu berat. Saya tanya si ustadz ini, Kiai, ente bikin maulid kah? Iya. Kitab maulid apa? Disebutlah Simti Duror, Barzanji, Dibai, macam-macam. Saya tanya, apa isi pembukaan dari Barzanji? Apa isi dari Simti Duror? Semuanya menjelaskan tentang nur rububiyah Allah yang disebut Nur Muhammad sallallahu alaihi. Di dalam diri kita itu ada nur itu. Nur itulah nur kehambaan, nur kasih sayang. Ini yang disebut Nur Muhammad. Jadi Nur Muhammad itu jangan bayangkan cahaya, itu ngayal namanya, halusinasi. Ada sayang nggak dengan makhluk Allah? Ada, insya Allah nur rububiyahnya hidup, ya, atau Nur Muhammadnya hidup. Benci nggak dengan pemaksiat? Atau benci dengan maksiatnya, tidak benci dengan orangnya? Itu baru istiqomah namanya. Istiqomah itu qiyam, lurus, tegak. Dia tidak salah dalam menilai, dia tidak salah dalam membenci, tidak salah dalam menyalahkan orang. Istiqomah itu bukan kontinu, bukan rutinitas. Nggak ada yang sanggup. Kalau yang disebut rutinitas disebut dawam. Perhatikan hadis lain lagi. Kata Sayyidah Aisyah, Innallaha yuhibbul amal al-qalil. Innallaha yuhibbul amal al-qalil. Gimana lafaz hadisnya? Innallaha yuhibbul amal al-mudawam wa in qalla. Allah itu suka amal yang sedikit, amal yang mudawam. Apa arti mudawam tadi? Rutin, yang dirutinkan, wa in qalla, meskipun sedikit. Lalu di hadis yang lain ada tambahan, innallaha la yamallu hatta tamallu. Allah tidak pernah bosan sampai kami bosan. Jadi kalau ada orang mengatakan Tuhan tidak adil, Allah tidak akan melakukan itu kepada dia. Karena Allah berdasarkan persangkaan hambanya. Sebenarnya Allah selalu adil, tapi dalam pikiran dia Allah tidak akan pernah adil. Sedangkan Allahnya selalu adil. Jadi innalladzina qalu rabbunallah, orang yang menjaga ilmu di lisan atau di kolbu? Di mana Pak? Lalu kita lafazkan dengan lisan, raditu billahi, aku ridho kepada Allah. Saya mau tanya lagi, ridho itu kata ridho atau kerelaan hati? Ya, itulah dalil bertasawuf. Jadi bertasawuf itu mudah, semudah amalan hari-harian. Siapa bilang tasawuf itu tinggi? Enggak, tasawuf itu amalan basic. Itulah yang diajarkan baginda Rasulullah SAW. Jadi tasawuf itu sulit atau tidak? Enggak. Cuma mengamalkan ridho ini kalau belum kenal Allah sulit. Jadi banyaklah jamaah ngeluh, waduh ridho itu sulit Ustaz. Kenapa sulit? Karena engkau belum kenal kepada Allah. Ya, saya mau tanya nih Bapak Ibu, kenapa dengan senang hati menafkahi pasangan dan anak-anak? Kenapa ridho kepada mereka? Kenapa? Kok dengan senang hati berangkat pagi pulang sore? Kenapa? Karena cinta.
Orang cinta itu kenal atau tidak? Karena kita tahu itu anak kita, bukan anak tetangga. Paham gak maksudnya? Maka kita menafkahi dia. Kata kita tahu dia itu istri kita, bukan istri tetangga, kita nafkahi dia. Walaupun istri tetangga lebih cantik. Paham gak maksudnya? Kita kenal dia sehingga cinta kepadanya. Mudah nggak belajar ini? Jadi tahu cara untuk ridho? Cara untuk ridho, kenalilah perbuatan Allah kepadamu. Kenalilah apa yang Allah telah berikan kepadamu. Baru katakan raditu billahi rabbah. Ya Rabb, aku ridho, aku terima, aku rela, engkaulah pemilikku. Seandainya kita nggak ridho, Allah masih Tuhan nggak? Masih pencipta nggak? Pilih. Ridho atau nggak ridho? Ridho. Ridho itu terpaksa atau nggak terpaksa? Tidak terpaksa. Kenapa? Dia kenal. Itu perbedaannya. Dan ridho Bapak Ibu tidak ada dalam ilmu fikih. Tidak ada kecuali bab baik, transaksi jual beli. Tidak ada dalam ilmu akidah. Ridho itu adanya di tasawuf. Jadi belajar tasawuf itu wajib atau tidak? Wajib atau tidak? Bid'ah atau sunnah? Bukan sunnah dikerjakan berpahala, tinggalkan gak apa-apa. Berarti tasawuf itu ajaran Rasulullah atau ajaran Ar-Razi? Terus masih ada yang bilang bid'ah? Ke laut aja ente. Mohon maaf, itu canda ya. Oke. Keridhaan itu yang diistiqomahkan. Keridhaan itu yang apa mana istiqomah tadi? Berpegang teguh. Orang berpegang teguh itu tidaklah suci. Mungkin besok dia bermaksiat, tapi rasa ridho dia kepada Allah nggak putus. Mungkin besok dia rajin taat, tapi dia faham taat dia pun Allah yang menggerakkan dia. Maka dia tidak jumawa sombong dengan taatnya. Tidak sombong karena sudah jadi pengurus masjid. Tidak sombong karena sudah membantu masjid. Tidak sombong karena sudah bantu ustadz, kiai dan majelis. Kenapa? Justru dia berterima kasih kepada Allah karena diizinkan Allah berkhidmat untuk masjid Allah yang suci, untuk majelis yang harum dengan nama-nama Allah dan nama Rasulullah. Oleh karena itu, orang-orang yang begini, yang teguh memegang faham, pahamnya dibawa kemana-mana, maka apapun yang terjadi pada dia, mau dia sakit, mau dia sehat, mau dia susah, mau dia senang, mau dia terjebak maksiat, mau dia diberikan taat. Taat itu ujian, maksiat itu juga ujian. Ikut aliran apapun ujian, ikut kelompok manapun ujian. Apakah engkau merasa paling benar? Ikut thariqat manapun itu ujian. Apakah merasa paling hebat? Ujian semua itu. Istaqamu, dia berpaham. Pahamnya cuma satu. Aku ridho kepada. Kalau orang ridho suka marah-marah nggak? Beragamanya marah-marah nggak? Jadi mulai malam ini, kalau ada beda faham di masjid ini, ditanggapi dengan ridho. Kenapa? Allah lah yang menginginkan perpecahan itu. Ya, Allah yang menginginkan. Tapi Allah larang untuk kita yang memulai. Wala tatafarraqu, jangan kamu mulai berpecah belah. Tapi Nabi mengatakan, inna ummati, ya, umatku sataftariqu ala 73 firqah. Umatku, umat Nabi Muhammad bukan umat Islam saja. Umat Nabi Muhammad terbagi dua. Ada umat yang menerima dakwahnya orang Islam. Ada umat siapapun yang lahir setelah Nabi Muhammad, di masa Nabi Muhammad disebut umatku. Jadi apapun agama mereka hari ini, dalam kajian ini disebut umat Nabi Muhammad. Berapa kata Nabi perpecahannya? 73, itu menunjukkan banyak. Allah yang menginginkan. Jadi Nabi berdiri di mimbar.
Kata Nabi, ya Rabb, tolong jangan hancurkan umatku karena kelaparan. Amin, kata Jibril. Yang kedua, ya Allah, tolong jangan hancurkan umatku dengan karam kebakaran semacamnya. Kata Jibril, amin. Yang ketiga Nabi minta, ya Allah, tolong jangan hancurkan umatku dengan perpecahan. Jibril nggak angkat, karena Jibril dan Nabi Muhammad sama-sama sudah lihat Lauh Mahfuz. Nabi Muhammad berharap takdir dari Lauh Mahfuz ini diganti, digeser. Jibril statis, saklek. Dia sudah baca di Lauh Mahfuz, tidak ada berubah. La tabdila li khalqillah, la tablila lima kalimat. Kalam Allah tidak boleh berubah. Takdir Allah tidak boleh berubah, dia hanya cuma digeser-geser. Itu urusan Allah gesernya, tapi tidak akan diubah sama sekali. Maka Nabi Muhammad negosiasi, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Yang pertama sudah diubah, udah digeser. Yang kedua sudah digeser, yang ketiga enggak. Berarti umat Nabi Muhammad sudah ditakdirkan berpecah. Ridho enggak? Gimana cara ridhonya? Perpecahan ini jangan menghalangi kita untuk bersaudara. Maka kalau tahun depan saya kesini lagi, semoga nanti sudah ada kafe di sini, Salafi dan Sufi ngopi bareng. Amin. Ikhwani jemaah tabligh sudah makan kubuli bersama. Yang tidak maulid duduk di luar, yang maulid di dalam, nanti makan kebulinya sama-sama. Enak bener. Ya. Seru nggak begitu? Ya, di zaman Rasulullah ada sufi nggak? Ada salafi nggak? Ada jamaah tabligh nggak? Ada ikhwani nggak? Nggak ada. Innamal mu'minuna ikhwah. Yang ada hanya satu kalimat. Sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Maka fa in tanaza'tum fi syai'in. Jika kalian berselisih, jika kalian berlainan faham, farudduhu ila Allah. Kembalikan ke prinsip awal, yaitu ajaran Allah, ajaran Rasulullah. Apa itu? Orang beriman bersaudara. Saya mau tanya, syahadatnya sufi dengan syahadat salafi sama nggak? Syahadat jemaah tabligh sama ikhwani sama nggak? Terus apa masalahnya kalian? Kenapa kalau ustadz sufi datang, salafi nggak mau datang? Ya, apa hijabnya? Kenapa paham ini menghalangi kalian mendapat ilmu yang baru? Dan sebaliknya, itu kan hijab. Padahal jangankan beda faham sesama Islam, non-muslim pun buka ilmu kita hadiri. Apalagi sesama muslim. Kecuali engkau telah mengkafirkan saudaramu sendiri. Cuma hanya perbedaan tawassul, tabarruk dan lain-lainnya. Nauzubillah summa na'udzubillah, ya. Kita kembali ke ayat. Ini bagian terakhir, ya. Orang yang menjaga faham dia, keyakinan dia bahwa Rabbnya Allah, dan itu sama semua golongan yang saya sebut tadi, Rabbnya Allah sama, pahamnya sama, yang berbeda hanya istiqomahnya. Tapi siapa yang berhasil teguh pendirian menjaga faham itu, itulah kata guru kami dulu, kalau engkau keluar surau, keluar masjid, bawalah nur ilmu surau keluar masjid. Kalau engkau dari luar masuk masjid, jangan dibawa hawa luar masuk ke dalam masjid. Nah, nur ini dibawa keluar. Bawa surau keluar, bawa masjid, nurnya dibawa keluar. Pahamnya dipakai. Jangan putus asa kalau terjadi maksiat. Jangan jumawa sok suci kalau taat. Jangan goncang kalau hidup susah. Jangan lupa diri kalau hidup senang. Di antara itu Allah suka yang di tengah-tengah. Maka kita disebut ummatun wasata. Orang yang menjaga pendirian ini, dia tidak sedih dengan kesedihan, kesusahan. Dia tidak euforia dengan kesenangan. Maka Allah kalamkan la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Karena rohani dia stabil. Jadi yang statis itu rohani. Rohani kita harus di jalan itu. Pahamnya nggak boleh diganti-ganti. Ini yang dibawa kemana-mana. Apapun yang terjadi, rasa nggak boleh berkurang.
bawalah rasa itu kemana-mana. Dijamin, ini jaminan Allah, garansi dan la khaufun alaihim walahum yahzanun, tidak ada gundah gulana di dalam pikirannya, walahum yahzanun, tidak ada sedih di perasaannya. Maka orang ini tidak mengalami stres. Jadi obat stres dan sakit jiwa, kembalilah kepada raditu billahi robba, aku ridho, terimalah nasibmu, terimalah takdirmu, terimalah ketentuan Allah kepadamu, bawa itu kemana-mana. Paham itu? Nggak akan sedih kalau dicaci maki, nggak akan patah arang kalau dibully. Ya, ini pengurus semangatnya. Ini tadi dapat bocoran ya. Jadi ketika flyer nyebar, langsung pengurus diserang. Kenapa si sufi sesat itu diundang ke masjid kita? Ya, saya katakan alhamdulillah Pak. Berarti kita penting. Ya, kalau banyak kan ustadz di sini ngajar tapi tidak disesat-sesatkan, nah, berarti ustadz itu kurang penting bagi dia. Ya, jadi salah satu tanda kita ini penting, kita dibicarakan terus Pak. Apakah dibicarakan dengan baik atau tidak baik, samalah. Hatinya istiqomah nggak ketika dipuji ataupun dicaci? Nah, itulah berjuang di tengah masyarakat, berjuang mengajarkan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah jam 9:10, besok mau kerja kan? Ya, habis ini ada lagi pengajian saya. Di manakah? Oke. Karena habis ini ada lagi yang mau gabung, silakan pindah tempatnya. Jadi nggak usah salaman dulu di sini, nggak usah juga foto-foto, bid'ah Pak. Bid'ah kalau sama saya. Ya itu canda aja Pak ya. Hukumnya sudah ada semua. Mohon maaf lahir batin. Semoga masjid ini menjaga innamal mu'minuna ikhwah, muslim itu mukmin bersaudara. Baiklah, telah kita saksikan tadi secara bersama-sama tausiah yang telah disampaikan oleh Abu Ya Ar-Rasy Hasim. Semoga bagi kita yang mendengarkan dan bagi Abu Ya Ar-Rasy Hasim yang menyampaikan, sama-sama mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang telah kita dengarkan dan kita simak bersama-sama tadi dapat menambah ilmu pengetahuan kita dan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dari tausiah yang telah disampaikan oleh Abu Ya Ar-Rasy Hasim tadi, dapat kita ambil kesimpulan dan juga ilmunya, bahwasanya jangan sampai kita terlena oleh kenikmatan dunia hingga sampai meninggalkan kewajiban kita dan meninggalkan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita selalu bersama-sama menjaga diri kita agar tidak terlena terhadap kenikmatan dunia dan selalu berusaha untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita termasuk umatnya yang selalu mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga selalu mendapatkan hidayah serta rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang telah kita dengarkan tadi dapat menjadi ilmu dan juga bermanfaat bagi kehidupan kita, dan tentunya semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi penonton yang telah mensupport channel Rahasia Islam ini dengan mensubscribe, like, dan share. Karena dengan bantuan dan support penonton sekalian, kami semakin bersemangat untuk selalu menyebarkan konten-konten yang insya Allah akan memberikan ilmu serta manfaat bagi kita semua. Sekali lagi kami mohon
Apabila konten kami memberikan manfaat dan juga ilmu serta nilai-nilai positif, mohon bantuannya untuk subscribe, like, dan share, karena dengan melakukannya kita sama-sama telah menyebarkan kebaikan untuk sesama umat manusia.